Sistem reproduksi. Sistem reproduksi pria adalah kumpulan organ dan jaringan yang berfungsi untuk reproduksi atau berkembang biak pada pria. Sistem reproduksi pria terdiri dari organ reproduksi atau alat kelamin yang berada di dalam dan di luar panggul. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sperma untuk membuahi sel telur. Testis, dua organ kecil yang terletak di dalam skrotum, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Skrotum, kantong yang melindungi testis dan mengatur suhu di dalamnya. Saluran reproduksi mengangkut sperma dari rete testis ke lubang uretra penis dan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa. Kelenjar aksesori terdiri dari vesikula seminalis dan kelenjar prostat. Penis, bagian dari sistem reproduksi dan kemih. Uretra, saluran yang membawa urin dan kandung kemih keluar. Tubuh, dan juga berfungsi sebagai saluran untuk keluarnya air mani. Sistem reproduksi wanita meliputi organ reproduksi, oogenesis, hormon pada wanita, fertilisasi, kehamilan, persalinan, dan laktasi. Organ reproduksi pada wanita dibagi dua, yaitu organ reproduksi eksternal dan organ reproduksi internal. Selanjutnya, sistem persarafan. Otak merupakan organ terbesar dan paling kompleks dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mengontrol semua fungsi tubuh dan menafsirkan informasi dari dunia luar. Otak juga merupakan salah satu komponen sistem saraf pusat yang terhubung ke sumsum tulang belakang. Beberapa bagian otak dan fungsinya antara lain lobus occipital, berfungsi untuk mengenali objek lewat indera penglihatan dan memahami arti kata-kata tertulis. Otak tengah berfungsi untuk penglihatan, pendengaran, gairah, rasa waspada, pengaturan suhu, kontrol motorik, dan penyampaian rangsangan sensoris. Batang otak terdiri dari otak tengah, pons, dan mendula oblongata. Lobus otak adalah bagian-bagian otak besar yang memiliki fungsi berbeda-beda. Lobus frontal terletak di bagian depan otak. Lobus ini berfungsi untuk merasakan perubahan suhu, rasa sakit, dan tekanan. Lobus ini juga berperan dalam kemampuan berbicara dan menghitung angka. Lobus temporalis terletak di bagian samping otak. Lobus ini berfungsi untuk memahami bahasa, mengenali wajah dan objek, dan kemampuan berbicara. Lobus occipitalis terletak di bagian belakang otak. Lobus ini berfungsi untuk mengendalikan indera penglihatan, meliputi warna dan pergerakan. Lobus insular terletak di bagian dalam otak. Lobus ini berfungsi untuk mengendalikan indera pengecap. 12 pasang saraf kranial adalah saraf olfaktori, saraf optik, saraf okulomotor, saraf troklear, saraf trigeminal, saraf abducens, saraf facialis, saraf vestibulococlear, saraf glosopharyngeal, saraf vagus, saraf aksesorius, saraf hipoglossus. Mekanisme refleks adalah proses terjadinya gerakan tubuh secara cepat dan tanpa disadari sebagai bentuk pertahanan tubuh. Mekanisme refleks berbeda dengan gerak sadar karena tidak melibatkan otak, melainkan saraf tulang belakang sebagai pusat pemrosesan rangsangan. Berikut adalah urutan mekanisme refleks. Yang pertama, rangsangan diterima oleh indera peraba. Yang kedua, rangsangan diteruskan ke neuron sensorik. Yang ketiga, rangsangan diteruskan ke neuron asosiasi sel saraf penghubung di sumsum tulang belakang. Yang keempat, rangsangan disampaikan melalui neuron motorik. Yang kelima, terjadi gerakan. Contoh gerak refleks adalah mengangkat kaki dengan cepat saat menginjak aspal yang panas, batu untuk membersihkan saluran pernapasan, menarik kaki saat menginjak benda tajam seperti paku atau pecahan kaca. Mekanisme refleks berjalan melalui jalur yang disebut busur refleks yang terbagi menjadi dua, yaitu monosinaptik dan polisinaptik. Selanjutnya, sistem endokrin.
Sistem endokrin adalah kumpulan kelenjar dan organ yang menghasilkan hormon yang merupakan zat kimia pembawa pesan di dalam tubuh. Hormon memengaruhi hampir semua sel, organ, dan fungsi tubuh seperti metabolisme, pertumbuhan, dan perkembangan seksual. Beberapa organ penghasil hormon dan fungsinya antara lain kelenjar pituitari, terkadang disebut kelenjar induk karena mengeluarkan hormon yang mengendalikan fungsi banyak kelenjar endokrin lainnya. Pankreas, selain menghasilkan enzim pencernaan, pankreas juga menghasilkan hormon insulin dan glukagon yang mengatur kadar gula darah. Ovarium dan testis menghasilkan hormon reproduksi. Hipotalamus, daerah kecil di otak yang mengeluarkan hormon yang mengendalikan kelenjar pituitari. Plasenta, selama kehamilan, plasenta memproduksi hormon yang mendukung kehamilan. Beberapa hormon yang dihasilkan dan fungsinya antara lain estrogen dan progesteron. Hormon yang dihasilkan ovarium pada wanita berperan dalam pembentukan payudara, mengatur siklus menstruasi, dan menunjang kehamilan. Testosteron, hormon yang dihasilkan testis pada pria, berperan dalam menghasilkan sel sperma dan merangsang pertumbuhan rambut di wajah dan kemaluan saat pubertas. Melatonin, hormon yang dihasilkan kelenjar pineal di bagian tengah otak, berperan dalam mengatur siklus tidur manusia. Kortisol, aldosteron, dan adrenalin, hormon yang dihasilkan kelenjar adrenal, berperan dalam mengatur metabolisme, sistem imun, tekanan darah, dan respon tubuh terhadap stres. Insulin dan glukagon, hormon yang dihasilkan pankreas, berperan dalam metabolisme glukase. Selanjutnya, sistem perkemihan. Sistem perkemihan atau sistem urinaria adalah bagian tubuh yang berfungsi untuk menyaring darah dan membuang limbah yang tidak dibutuhkan tubuh. Fungsi sistem perkemihan yaitu membuang limbah dan cairan berlebih, menyeimbangkan kadar air dan elektrolit, melepaskan hormon yang mengontrol produksi sel darah merah, membantu menjaga kesehatan tulang dengan mengontrol kalsium dan fosfor. Anatomi sistem perkemihan terdiri dari ginjal, organ yang memproduksi urin. Ginjal terletak di dalam rongga perut, tepatnya di sebelah kiri dan kanan tulang belakang. Ureter, saluran yang membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Kandung kemih, organ yang menyimpan urin sampai siap dikeluarkan. Uretra, saluran yang membawa urin keluar dari tubuh. Organ perkemihan atau sistem urinari memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh dan mengeluarkan limbah dari tubuh. Berikut adalah fungsi organ-organ dalam sistem perkemihan. Ginjal membentuk urin dengan menyaring darah dan limbah dari tubuh. Ginjal juga mengatur keseimbangan osmotik, ion, dan asam basa cairan tubuh. Ureter menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih melalui gerakan otot peristaltik kandung kemih, menampung urin yang telah disaring oleh ginjal. Ketika kandung kemih penuh, otot-otot di dalamnya akan berkontraksi untuk mengeluarkan urin melalui uretra. Selanjutnya, sistem pernafasan. Sistem pernafasan adalah organ dan struktur dalam tubuh yang memungkinkan manusia bernafas, yaitu bertukar oksigen dan karbon dioksida. Sistem pernafasan dibagi menjadi dua bagian, yaitu saluran pernapasan atas dan saluran pernapasan bawah. Sistem pernapasan terdiri dari hidung, mulut, tenggorokan faring, kotak suara laring, tenggorokan trakea, saluran udara besar bronkus, paru-paru. Sistem pernapasan atau respirasi adalah kumpulan organ dan jaringan yang berfungsi untuk membantu tubuh bernafas, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sistem pernapasan terdiri dari berbagai organ seperti paru-paru, saluran udara seperti trakea, bronkus, dan bronkiolus, diafragma,
kotak suara, tenggorokan, hidung, mulut. Fungsi-fungsi sistem pernafasan, di antaranya pertukaran gas antara paru-paru dan pembuluh darah, menjaga tingkat pH tubuh, membantu proses berbicara dan penciuman, menghangatkan dan melembabkan udara yang dihirup, melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan iritasi, membantu membuang produksi sisa metabolisme. Selanjutnya, sistem muskuloskeletal. Sistem rangka adalah struktur pendukung tubuh Anda. Sistem ini memberi bentuk pada tubuh Anda, memungkinkan gerakan, membuat sel darah, memberikan perlindungan bagi organ-organ tubuh, dan menyimpan mineral. Sistem rangka juga disebut sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal memiliki fungsi diantaranya memberi bentuk tubuh, memungkinkan tubuh bergerak, melindungi organ tubuh, membentuk postur tubuh, menyimpan mineral, membentuk sel darah. Sistem muskuloskeletal adalah sistem biologis yang terdiri dari kerangka tubuh, rangka, dan otot-otot yang menunjang pergerakan tubuh. Sistem ini juga berperan dalam melindungi organ tubuh dan membentuk postur tubuh. Komponen-komponen sistem muskuloskeletal antara lain tulang membentuk kerangka tubuh dan memberikan stabilitas. Otot bekerja secara sadar dan membantu dalam pergerakan, menjaga postur tubuh, dan menghasilkan panas. Tendon, jaringan ikat khusus yang menghubungkan otot dengan tulang. Ligamen, struktur pendukung lainnya dalam sistem muskuloskeletal. Jaringan ikat, jaringan yang mendukung dan mengikat jaringan dan organ bersama-sama. Gangguan pada sistem muskuloskeletal dapat terjadi akibat cedera atau pergerakan tenaga yang tiba-tiba atau paparan faktor risiko fisik dalam waktu yang terlalu lama. Untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan dan mencegah cedera, penting untuk memahami fungsi, struktur, dan penyakit umum pada sistem muskuloskeletal. Sistem integumen. Sistem integumen adalah lapisan luar tubuh yang terdiri dari kulit, rambut, kuku, dan kelenjar. Sistem ini merupakan organ terbesar dalam tubuh dan berfungsi untuk melindungi tubuh dari lingkungan luar. Sistem integumen bekerja sama dengan sistem lain dalam tubuh untuk menjaga keseimbangannya. Struktur anatomi kulit manusia terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis, lapisan terluar kulit yang terdiri dari beberapa lapisan sel, yaitu dermis. Lapisan tengah kulit yang mengandung jaringan ikat, pembuluh darah, kelenjar minyak dan keringat, folikel rambut, dan ujung saraf. Hipodermis, lapisan terdalam kulit yang berfungsi melekatkan kulit ke otot tulang. Selanjutnya, sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sistem kardiovaskular yang memiliki anatomi sebagai berikut. Berat, jantung memiliki berat sekitar 350 gram atau sebesar kepalan tangan orang dewasa. Ruang, jantung memiliki 4 ruang utama, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Lapisan, jantung dilapisi oleh perikardium yang terdiri dari 2 lapisan tipis, yaitu perikardium parietal dan perikardium visceral. Letak, jantung terletak di bagian tengah dada, tepatnya di sisi kiri tubuh, di belakang sternum, di depan tulang belakang, dan di atas diafragma. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengangkut oksigen, nutrisi, dan hormon ke sel-sel tubuh, serta membuang produk limbah. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung,
memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Pembuluh darah mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah dibedakan menjadi 2, yaitu pembuluh arteri, nadi, dan vena balik. Darah membawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Darah juga mengangkut zat beracun dari sisa metabolisme seperti karbon, dan oksida. Selanjutnya, sistem hematologi. Sistem hematologi adalah sistem yang terdiri dari darah dan organ-organ yang memproduksinya, seperti sumsum tulang dan limpa. Komponen darah manusia terdiri dari plasma, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Komponen darah memiliki fungsi yaitu plasma, komponen cair darah yang menyusun sekitar 55% dari total darah sel darah merah, mengantarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Sel darah putih membantu melawan infeksi dan membantu proses kekebalan tubuh. Trombosit membantu proses pembekuan darah. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Anatomi organ pencernaan adalah struktur organ-organ yang terlibat dalam proses pencernaan makanan. Fungsi organ-organ pencernaan berfungsi untuk mencerna makanan dan minuman, menyerap nutrisi dari makanan, membuang sisa-sisa yang tidak dibutuhkan, menghasilkan energi, membangun dan memperbaiki sel-sel tubuh.